Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi yang baik dan sehat. Karena kalau kita mau belajar, kita harus sehat supaya semua pelajarannya dapat menyerap masuk ke dalam kepala kita ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pelajaran 3.1, membaca sekilas informasi dalam majalah. Dan kita masih dalam bab 601 ya, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajarannya agar siswa atau anak-anak mampu menemukan informasi dalam media. Dan berikutnya anak-anak juga mampu menanggapi informasi. Nah, materinya dari pelajaran 3.1 ini masih mirip dengan pelajaran sebelumnya, tapi tidak apa-apa, Bapak Guru Riki akan tetap membahas secara sekilas ya. Yang pertama, Bapak Guru Riki akan menunjukkan sebuah contoh majalah untuk anak-anak. Ini adalah majalah khusus untuk anak, namanya adalah Angkasawan. Nah, majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Nah, majalah anak berarti khusus hanya meliput dunia anak-anak. Nah, anak-anak pasti masih ingat dong penjelasan Bapak Guru Riki tentang majalah. Jadi, informasi yang terdapat di dalam sebuah majalah memang banyak sekali anak-anak. Salah satunya adalah informasi yang diperoleh dari kolom khusus dalam majalah atau buletin yang ada. Nah, anak-anak ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan kalau anak-anak mau membaca. Yang pertama, ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan, yaitu judul, lalu berikutnya peristiwa yang dikemukakan, dan juga fakta mengenai peristiwa yang dikemukakan, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, kita harus membaca dengan intensif. Masih ingat arti membaca dari intensif? Artinya adalah membaca dengan sungguh-sungguh, detail, dan urut serta rinci. Membaca intensif dilakukan saat anak-anak mencari ide pokok atau tema suatu bacaan. Membaca intensif juga berfungsi untuk mengetahui lebih banyak tentang suatu bacaan. Berikutnya yang ketiga adalah ringkasan. Ringkasan artinya adalah penyajian sebuah bacaan secara singkat. Hal penting tersebut adalah urutan isinya dari bagian awal, tengah, dan akhir bacaan secara berurutan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih lanjut untuk mengenal apa itu ringkasan. Yang pertama, dalam membaca, kita harus membaca dengan cermat anak-anak supaya kita mendapat gambaran umum dari isi bacaan. Berikutnya, anak-anak, kita harus mencatat hal-hal penting dari sebuah bacaan. Lalu berikutnya kita harus menulis ringkasan berdasarkan hal-hal penting yang sudah kita catat sebelumnya. Nah, menulis ringkasan, kita harus menggunakan kalimat sendiri. Sekarang kita akan perhatikan bersama-sama contoh yang diambil dari sebuah majalah anak ya. Bacaan ini berjudul menabung. Uang adalah alat transaksi. Kita dapat membeli barang-barang yang berguna untuk kehidupan kita dengan uang. Kita dapat mendapatkan uang dari hasil kerja kita. Jika kita masih seorang pelajar dan belum bekerja, kita mendapatkan uang saku dari orang tua kita. Uang saku yang diberikan orang tua memang tidak banyak, tetapi jika dikumpulkan terus akan menjadi besar jumlahnya. Cara terbaik mengumpulkan uang saku adalah dengan menabung. Menabung dapat dilakukan di bank atau di rumah dengan menggunakan wadah yang bernama celengan. Celengan mempunyai banyak bentuk yang menarik. Kita dapat memilihnya sendiri, ada yang berbentuk ayam, gajah, bahkan karakter kartun favorit kita. Jika kita sudah berhasil menabung uang saku kita, maka akan ada perasaan bangga bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan dari hasil tabungan sendiri. Dan juga dengan membiasakan diri menabung, maka kita juga berlatih untuk berhemat. Anak-anak, kita sudah selesai membaca teks yang tadi ya, berarti sekarang anak-anak sudah bisa mendapatkan informasi-informasi yang berguna dan yang penting. Yuk, sekarang kita tuliskan bersama-sama. Dari bacaan menabung, yang pertama, kita dapat mendapatkan informasi, kita dapat membeli barang-barang yang berguna dengan uang. Berikutnya,
Uang saku jika dikumpulkan akan menjadi besar jumlahnya. Yang ketiga, menabung dapat dilakukan di rumah atau di bank. Dan berikutnya, dengan menabung kita membiasakan diri untuk berhemat. Nah, untuk menemukan informasi dalam media cetak anak-anak, kita harus membaca dengan cermat. Sekarang kita sudah menyelesaikan pelajaran 3.1. Yeay! Waktunya anak-anak untuk mengerjakan kembali latihan yang ada dalam buku kegiatan dari pelajaran membaca sekilas informasi dalam majalah. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.